Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sejarah lagi. Sejarah peperangan pada masa lalu, di mana perang ini dinamakan dengan Perang Yarmouk, di mana sejarah peperangan umat Islam melawan bangsa Romawi pada masa itu. Peperangan ini melibatkan umat Muslim Arab sebanyak 45.000 pasukan melawan Kekaisaran Romawi yang jumlahnya lebih banyak, yaitu sekitar 240.000 pasukan. Peperangan ini berlangsung pada musim panas tanggal 15 Agustus sampai dengan 20 Agustus tahun 636 Masehi atau tahun 13 Hijriah. Selain itu, Perang Yarmouk dianggap juga sebagai peristiwa bersejarah karena menandakan pusatnya perkembangan Islam keluar Jazirah Arab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi Khalifah Rasyidin. Selama berkuasa, Abu Bakar menghadapi pemberontakan dan orang-orang murtad di seluruh penjuru Jazirah Arab. Namun dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, beliau berhasil menghancurkan para pemberontak dan kemurtadan tersebut, hingga akhirnya membawa seluruh wilayah Islam kembali bersatu di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada periode ini terdapat pemimpin perang yang sangat disayangi Abu Bakar As-Siddiq karena berkat bakatnya yang tidak tertandingi di dalam medan pertempuran, yaitu Khalid bin Walid. Abu Bakar kemudian melancarkan ekspansinya ke utara, yakni menuju Yordania, Palestina, Irak, dan Suriah, yang mereka sebut sebagai negeri Syam. Oleh umat Muslim, Perang Yarmouk bertujuan untuk membebaskan negeri Syam dari kaum Romawi serta menyebarkan Islam di sana. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirimkan 4.000 pasukan dengan jumlah total 24.000 tentara ke negeri Syam. Batalion pertama dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan ditugaskan untuk menaklukkan Damaskus. Batalion kedua dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah untuk menyerbu Urdun. Pasukan ketiga dipimpin Abu Ubaidah Al-Jarrah menuju Hamas, dan pasukan keempat dipimpin oleh Amr bin As menuju Palestina. Akhirnya pergerakan pasukan Muslim yang menembus perbatasan Palestina, Yordania, Suriah, dan serangkaian kecil di wilayah tersebut berhasil mengagetkan Imperium Bizantium. Kaisar Bizantium yang saat itu dipimpin oleh Heraklius yang saat itu berada di Damaskus segera mengerahkan pasukannya di berbagai penjuru untuk mengusir umat Muslim dari wilayahnya. Pada akhirnya keempat batalion ini tidak menunjukkan hasil yang berarti karena saking kuatnya pasukan Romawi pada saat itu. Mendapati hal tersebut, Abu Bakar radhiyallahu an mengubah strateginya. Beliau memerintahkan kepada Khalid bin Walid, ahli strategi perang kaum muslimin yang ketika itu sedang bertugas di Irak, untuk memerangi Persia, di mana pada saat itu Khalid bin Walid dapat membebaskan beberapa kota dari cengkraman Persia. Khalid bin Walid ditugaskan untuk memimpin keempat batalion prajurit Muslim yang sedang menjalankan misi untuk pembebasan negeri Syam. Saat itu pasukan Romawi terkonsentrasi ke sebuah lembah yang di dalamnya mengalir sungai dari Gunung Hauran. Sungai ini terletak di dekat perbatasan antara Suriah dan Palestina, kemudian turun ke arah selatan, lalu bermuara di cekungan Yordania dan Laut Mati. Lembah ini bernama Yarmouk. Di sana terdapat kawasan yang sangat luas, diapit oleh gunung-gunung yang menjulang sangat tinggi. Abu Bakar radhiyallahu an memerintahkan Khalid bin Walid untuk segera menuju Yarmouk dengan mengerahkan keempat batalion tentara Muslim guna menghadapi pasukan Bizantium yang juga memusatkan seluruh pasukannya ke lembah itu. Ia sengaja
menempuh jalan yang tidak biasa agar bisa sampai ke Yarmouk dalam waktu yang sangat cepat. Jalan tersebut bernama Samawa, berupa padang pasir yang sangat tandus dan terik, dan tidak ada ditemukan mata air selama 5 hari perjalanan di padang pasir tersebut. Setelah bergabungnya Khalid bin Walid dengan pasukan Muslim, Khalid langsung membagi tentaranya menjadi 36 hingga 40 regu. Masing-masing regu terdiri atas 1000 prajurit. Dengan demikian, jumlah pasukan muslimin diperkirakan 36 hingga 40.000 prajurit. Mereka semua bergerak ke arah Yarmouk. Dan pada saat itu juga Kaisar Heraklius mengerahkan pasukannya yang berasal dari Konstantinopel, negeri Syam yang masih dalam kekuasaan Romawi dan Roma. Mereka pun bergerak untuk menuju Yarmouk. Jumlahnya sangat fantastis, diperkirakan kurang lebih 240.000 pasukan. Lalu bertemulah kedua pasukan tersebut yang tidak imbang di sebuah lembah yang bernama Yarmouk. Perang belum selesai, datang kabar dari Madinah bahwasanya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat. Ini terjadi pada tanggal 26 Agustus 634 Masehi atau 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Selanjutnya naiklah Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai pengganti Abu Bakar radhiyallahu an. Pada awal jabatannya, Umar melihat sebuah kesyirikan pada kaum muslimin, di mana kaum muslimin selalu beranggapan bila mana mereka berperang di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, maka mereka akan mengalami kemenangan yang sangat hebat. Namun pada dasarnya kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendaknya, kaum muslimin tidak akan sanggup memenangi perperangan. Lalu Umar radhiyallahu anhu menghendaki agar pimpinan pasukan pembebasan Syam ini diganti dari tadinya Khalid bin Walid menjadi Ubaidah bin Zarrah. Namun pergantian ini dilaksanakan setelah perang Yarmouk selesai. Pada tahun 363 Masehi terjadilah pertempuran Yarmouk. Namun peperangan ini tidak langsung pecah begitu saja, di mana Fahan dari panglima pasukan Romawi ini ingin melakukan bernegosiasi terlebih dahulu dengan Khalid bin Walid. Fahan berkata, "Kami mengetahui bahwasanya kemiskinan dan kelaparanlah yang mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Maukah kalian jika aku beri 10 dinar untuk setiap tentara kalian beserta makanan dan pakaian, lalu kalian pulang ke negeri kalian?" Namun tidak terima dengan ucapan tersebut, Khalid bin Walid pun membalas ucapannya, "Sesungguhnya bukanlah kelaparan yang membawa kami ke sini. Sebenarnya kami adalah sekelompok manusia peminum darah, dan telah sampai berita kepada kami bahwasanya tidak ada darah yang lebih segar daripada darah kalian, kaum Romawi." Kaget dengan ucapan Khalid bin Walid, Fahan pun bergegas mempersiapkan pasukannya. Sayap kiri Romawi dipimpin oleh Kanatir, seorang pangeran dari Salafia. Sementara di garis tengah dipimpin oleh Jabalah dan Dairjan, dan di sayap kanan dipimpin oleh Georgius Theodorus dari Yunani. Sementara pada pasukan muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid yang diberi wewenang oleh Ubaidah untuk memimpin kaum muslimin. Khalid pun segera membariskan pasukan kaum muslimin dari sayap kanan yang dipimpin oleh Amr bin As, Abu Ubaidah dan Surabil di garis tengah, dan di sayap kiri oleh Yazid bin Abu Sufyan. Sementara Khalid memimpin pasukan berkuda cadangan yang dia pilih sendiri. Sebelum peperangan pecah, berita tentang kehebatan pasukan kaum muslimin dalam pertarungan membuat kagum para panglima dari Romawi. Salah satunya adalah Georgius Theodorus.
Georgius Theodorus datang dan menantang tanding beradu pedang 1 lawan 1 dengan Khalid bin Walid. Alih-alih berduel dengan Khalid, Georgius bertanya tentang Islam. Di dalam pembicaraan yang sangat panjang tentang Islam, Georgius mendapatkan hidayah dan langsung memeluk Islam. Ia pun dibawa oleh Khalid bin Walid ke kamp muslim untuk diajarkan cara sholat dan berperang di barisan kaum muslimin. Perang hari pertama. Pertempuran dimulai ketika Khalid menyuruh jawara muslimin yang tergabung dalam pasukan khusus Mubarizun untuk tanding duel melawan jawara Romawi. Perlu diketahui bahwa pasukan khusus Mubarizun adalah kesatria yang terlatih dan handal dalam menggunakan seluruh senjata perang. Tujuan utama dari pasukan Mubarizun adalah membunuh sebanyak-banyaknya komandan pasukan musuh agar bertujuan untuk merusak moral pasukan musuh. Banyak komandan Romawi yang tewas dalam tanding duel melawan Mubarizun. Setelah kehilangan banyak komandan dalam duel, pada siang harinya Pahan memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan terbatas, di mana sepertiga infanterinya melakukan penyerangan. Peperangan hari pertama pun tidak terlalu bersungguh-sungguh karena kedua belah pihak menguji tekad satu sama lainnya. Lalu berlanjutlah keesokan harinya peperangan hari kedua. Pahan memutuskan untuk melancarkan serangannya sebelum fajar, yang bertujuan untuk menghancurkan kaum muslimin, yang pada waktu itu pasukan kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh. Namun Khalid bin Walid pun sudah mempersiapkan untuk kemungkinan tersebut dengan menempatkan pos pada malam hari untuk melawan serangan kejutan, yang memberi waktu kepada kaum muslimin untuk bersiap-siap menghadapi pertempuran. Ketika para tentara Romawi maju menyerang, para komandan Romawi berencana memberi tekanan yang sangat hebat kepada kaum muslimin, dan terbukti karena banyaknya jumlah pasukan Romawi berhasil memukul pasukan kaum muslimin di baris sayap kanan yang dikomandoi oleh Amr bin As. Lalu Khalid bin Walid menyadari situasi di sayap kanan. Lalu ia membawa pasukan berkuda cadangannya untuk membantu sayap kanan, dan akhirnya pasukan Romawi berhasil dipukul mundur. Sementara pasukan muslimin di sayap kiri lebih mencekam ketika pasukan yang dikomandoi oleh Yazid tidak mampu menahan gelombang besar pasukan Romawi. Pasukan muslimin berhasil dipukul mundur oleh pasukan Romawi hingga sampai ke perkemahan mereka. Pasukan muslimin yang mundur disambut dengan lemparan batu oleh para kaum perempuan yang menjaga pemukiman. Para wanita mendesak agar mereka jangan sampai dikalahkan oleh pasukan Romawi. Pada akhirnya dengan sebagian besar kaum perempuan pun ikut berperang. Kondisi ini akhirnya bisa berhasil menstabilkan hingga datangnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pun memacu kudanya dengan cepat untuk membantu Yazid, hingga akhirnya pasukan Romawi berhasil dipaksa mundur dengan banyaknya korban yang bergelimpangan. Lalu memasuki hari ketiga, Romawi kembali melancarkan serangannya kepada kaum muslimin. Pasukan sayap kiri yang dikomandai Amr bin As kembali dipukul mundur dan diikuti oleh pasukan garis tengah yang dikomandoi oleh Surabil juga dipukul mundur. Dan lagi-lagi Khalid menunjukkan kemampuannya untuk membantu divisi Amr bin As dan Surabil. Ketika Khalid bin Walid berhasil manuver pasukan kudanya, perang pun menjadi ladang pertumpahan darah. Pasukan Romawi pun berhasil dipukul mundur berantakan. Lalu memasuki hari keempat, Pahan masih menggunakan strategi yang sama. Kanatir, pemimpin pasukan sayap Romawi, melawan divisi Amr bin As. Sementara di garis tengah dan sayap kiri, kaum muslimin mendapatkan hujanan panah tanpa henti. Peristiwa tersebut pun disebut dengan hari kehilangan mata, di mana banyak kaum muslimin yang terkena anak panah pada matanya, hingga menyebabkan buta di sebelah matanya. Adapun yang buta kedua bola matanya. Melihat situasi yang mencekam yang sedang dihadapi pasukan kaum muslimin, muncullah seorang kesatria dari pasukan muslimin yang berteriak, "Wahai kaum muslimin, siapakah di antara kalian yang siap membayarku untuk mati berperang bersamaku?" Lalu 400 orang segera merapat ke samping Ikrimah bin Abu Jahal. Merekalah yang di dalam sejarah Islam yang disebut sebagai pasukan berani mati.
Pasukan Romawi dikejutkan dengan pasukan berani mati tersebut yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka bergerak maju bagaikan singa yang mengamuk, menyerang dan mematahkan leher pasukan Romawi. Tindakan pasukan berani mati ini membuat komandan perang Romawi memerintahkan agar seluruh anak panah diarahkan kepada pasukan berani mati yang terus menerobos maju. Pasukan Romawi mengerahkan anak panahnya ke jantung Ikrimah sehingga Ikrimah gugur dalam pertempuran tersebut. Sementara sisa-sisa dari pasukan Ikrimah terus menerobos masuk sehingga pasukan Romawi ini dipaksa mundur ke belakang dengan formasi yang sangat berhamburan. Lalu masuklah ke hari kelima pertempuran. Pahan mengirimkan surat ke pasukan muslimin untuk gencatan senjata selama beberapa hari ke depan. Mengetahui bahwa Romawi tampaknya tidak lagi bersemangat untuk berperang, Khalid bin Walid pun memutuskan untuk memakai strategi menyerang dan mengatur semua pasukannya. Semua pasukan berkuda dikelompokkan bersama menjadi satu kesatuan yang sangat kuat. Sebuah divisi berkuda yang efektif untuk serangan yang ofensif. Pada hari berikutnya, pada pertempuran hari terakhir atau hari ke-6, Khalid memerintahkan pasukan infanteri muslim untuk maju menyerang. Dan ketika bentrokan mulai terjadi, Khalid menunjukkan kemampuannya dengan memimpin pasukan kavaleri berkuda ringan untuk bermanuver di sisi sayap Romawi. Mengetahui bahwa waktu dan kecepatan akan menentukan kunci kemenangannya, Khalid mendesak seluruh pasukan berkuda untuk bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Fahan pun yang sedang memimpin pasukannya di tengah tidak menyadari bahwa sayap kiri telah terkepung oleh pasukan muslimin. Dengan penuh kekuatan, Khalid meloncat dari kudanya, mematahkan setiap tombak Romawi dan menghunuskan pedang bagi siapa saja yang coba menghalanginya. Dengan hancurnya sayap kiri Romawi, kemunduran umum dari seluruh pasukan Romawi pun tidak dapat terhentikan, tidak dapat dihindarkan. Seluruh barisan Romawi mulai runtuh. Fahan meneriakkan untuk bertahan, namun situasi ini sudah sangat kacau. Melihat kondisi yang tidak ada harapan, Fahan pun mulai mundur dan melarikan diri. Sebagian besar pasukan Romawi terpojok di tebing curam di Ngarai Yamruk. Begitu putus asanya pasukan Romawi, sehingga ribuan dari pasukan Romawi melompat dari tebing dan secara otomatis kehilangan nyawanya sendiri. Setelah 6 hari peperangan, pasukan kekhalifahan Ar-Rasyidun telah meraih kemenangan besar atas Romawi. Kekhalifahan Ar-Rasyidun berkuasa penuh atas Jazirah Arab, dan kekaisaran Romawi sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ke Timur Tengah.